Terima salam Panglima dari saya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Roni, NIM 25275, kelas 1C, program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Setwiyanti MPD, Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Lampung Penyang, Palangkaraya. Di akhir semester ini saya ditugaskan yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat ringkasan yang telah dipelajari, materi yang paling berkesan dan alasannya, perubahan sikap dan kemampuan berbahasa, manfaat mata kuliah bagi studi dan masa depan selama 1 semester. Nah, salah satu ringkasan yang saya pelajari selama 1 semester yaitu kosakata dan karya sastra. Kosakata vokabulari ini fokus mempelajari pengusahaan dan pemahaman berbagai jenis kata, termasuk sinonim, persamaan makna, antonim, yaitu lawan makna, homonim, yaitu kata yang sama bunyi atau tulisan tapi berbeda makna, dan penggunaan kata-kata dalam konteks kalimat yang tepat untuk menghindari ambiguitas. Nah, ringkasan yang kedua yaitu tentang karya sastra. Karya sastra ini berfokus kepada mengulas berbagai genre sastra seperti puisi, prosa, cerpen, novel, dan drama. Materi ini yang dibahas mencakup unsur intrinsik, tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, amanah, dan ekstrinsik, yaitu mempelajari latar belakang penulis, nilai budaya, sosial dan karya sastra, serta apresiasi terhadap nilai-nilai estetika dan moral yang terkandung di dalamnya. Nah, ringkasan yang kedua yaitu PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, adalah pedoman standar dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pokok-pokok materi yang penting dalam PUEBI ini meliputi 1. Pemakaian huruf, yang artinya aturan penggunaan huruf kapital, huruf besar, dan huruf miring, misalnya untuk nama diri, awal kalimat, judul, dan penegasan kata. Jadi yang kedua yaitu penulisan kata, yang dimana aturan penulisan kata dasar, kata turunan, imbauan, kata ulang, gabungan kata, dan kata ganti. Jadi yang ketiga, pemakaian tanda baca, yaitu aturan penggunaan tanda titik, koma, titik koma, titik dua, hubung, dan tanda baca lainnya untuk memastikan kejelasan makna kalimat. Yang terakhir yaitu yang keempat, penulisan unsur serapan, adalah aturan penyesuaian ejaan kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Materi yang paling berkesan dalam 1 semester ini yaitu PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan tata bahasa Indonesia mencakup berbagai materi penting yang membantu penutur bahasa Indonesia menggunakannya secara efektif dan benar. Beberapa materi yang paling berkesan dan fundamental dalam alasannya yaitu
pentingnya ejaan yang konsisten, PUEBI yang mengartikan EYD menetapkan standar ejaan yang jelas, termasuk penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata serapan. Ini memastikan konsistensi dalam komunikasi tertulis, memudahkan pemahaman dan menghindari ambiguitas. Yang kedua, struktur kalimat yang jelas. Tata bahasa Indonesia mengajarkan struktur kalimat yang benar, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, yang merupakan dasar untuk menyampaikan gagasan secara terstruktur dan logis. Yang keempat, diksi dan pilihan kata. Pemahaman akan diksi, pilihan kata yang tepat, memungkinkan penutur memilih kata yang paling sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi, baik formal maupun formal. Yang kedua, alasannya struktur kalimat yang jelas. Tata bahasa Indonesia mengajarkan struktur kalimat yang benar, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, yang merupakan dasar untuk menyampaikan gagasan secara terstruktur dan logis. Dan yang keempat, alasannya diksi dan pilihan kata. Pemahaman akan diksi, pilihan kata yang tepat, memungkinkan penutur memilih kata yang paling sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi yang baik formal maupun formal. Yang ketiga, alasannya diksi dan pilihan kata. Pemahaman akan diksi, pilihan kata yang tepat, memungkinkan penutur memilih kata yang paling sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi, baik formal maupun informal. Yang keempat, alasannya penggunaan tanda baca yang tepat, yaitu aturan mengenai tanda baca seperti koma, titik, titik dua, dan lain-lain. Sangat penting untuk memberikan ritme dan makna yang tepat pada tulisan, mencegah salah tafsir. Yang kelima, alasannya pentingnya memahami ragam bahasa, yaitu memahami bahwa bahasa Indonesia memiliki ragam formal atau resmi dan non formal atau sering disebut dengan santai. Sangat berkesan karena mengajarkan fleksibilitas dan berkomunikasi situasi. Secara keseluruhan, materi-materi yang saya jelaskan tadi beserta alasannya ini berkesan karena memberikan kerangka kerja yang solid untuk menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan efisien, baik dalam konteks akademik, profesional, maupun sehari-hari. Mata kuliah Bahasa Indonesia sangat penting untuk studi dan masa depan karena membangun kemampuan komunikasi efektif, lisan dan tulisan untuk akademik, yaitu skripsi, makalah, dan profesional, memperkuat identitas nasional dan pemahaman budaya, meningkatkan daya nalar dan logika berpikir, serta membuka peluang karir di berbagai bidang karena penguasaan bahasa yang baik adalah nilai tambah vital di dunia kerja. Jadi mata kuliah Bahasa Indonesia manfaatnya bagi studi akademik, yaitu landasan karya ilmiah, mahasiswa belajar menyusun skripsi,
makalah dan laporan dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia, menghindari plagiarisme dan memahami etika akademik. Yang kedua, komunikasi efektif, yaitu memudahkan mahasiswa menyampaikan ide saat diskusi kelas dan presentasi sehingga gagasan tersampaikan jelas tanpa salah paham. Yang kedua yaitu manfaat bagi studi akademik, yaitu kepada komunikasi efektif yang dimana mahasiswa memudahkan menyampaikan ide saat diskusi kelas dan presentasi sehingga gagasan tersampaikan jelas tanpa salah paham. Yang ketiga, peningkatan daya nalar, yaitu mempelajari struktur bahasa, yaitu melatih berpikir logis dan analitis, penting untuk pemecahan masalah. Yang keempat, akses ilmu pengetahuan, yaitu membuka akses ke berbagai sumber informasi dan perluas wawasan keilmuan. Nah, sekian dari saya video refleksi pribadi yang dimana tadi saya sudah menjelaskan secara singkat, yaitu tentang ringkasan materi yang paling berkesan, perubahan sikap dan berkemampuan berbahasa, dan manfaat mata kuliah bahasa Indonesia bagi studi dan masa depan yang akan mendatang. Baik, saya akan mengucapkan Prama Santi untuk akhiri penutup. Om Santi, 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 Om Sahe, Sahe.